Tergantung dari kita. Kita diberi kehendak bebas untuk memilih. Kita mau memilih untuk menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati diri kita sendiri. Tergantung dari pilihan kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan sejauh kesaksian saya, kiranya boleh memberkati kita semua. Baik, terima kasih Kak Emma. Luar biasa ini. Ini kalah saya mah udah ngeluarin ayat dan sebagainya, jelas semuanya ini ya. Memang nggak sia-sia ini pembelajarannya. Oke, buat teman-teman mungkin kita ada tanya jawab dikit ya Kak. Iya. Sharing dikit lah dari ini. Tadi banyak banget sebenarnya mau ditanyakan ya, tapi yang jelas sebentar saya. Oke, buat teman-teman yang mau bergabung, monggo, saya udah kasih link ininya. Oke, Kak, saya mau tanya nih Kak. Ini kan tadi ada sedikit. Ini kan Kakak udah tadi orang tua tahu, terus habis itu bagaimana saat ngasih tahu itu akhirnya ke orang tua udah dibaptis dan sebagainya, biar adem gitu Kak. Tipsnya bisa nggak dibagikan sedikit aja gitu ininya. Karena gini, kita nggak kasih tahu salah gitu kan, nanti tiba-tiba tahu salah juga ya kan, nggak damai juga, nggak suka cita gitu. Memang semuanya berat ini kan, berat banget lah. Kira-kira gimana ya? Iya. Bisa nggak dikasih? Awalnya memang berat ya, berat. Secara manusia memikirkannya pasti berat ya. Apalagi mikirin, aduh gimana nih kalau orang tua udah tahu ya kan. Apalagi notabene-nya muslim semua ya. Ini saya membagikan ya, mungkin banyak dari teman-teman yang muslim yang ya masih takut begitu ya. Saya juga pada saat itu dihadapkan dengan pekerjaan ya. Pekerjaan notabene teman-teman lingkungan pekerjaan muslim semua ya, kalau tahu pastilah ada pikiran aduh putus nih kerjaannya kan gitu. Tetapi sekali lagi firman Tuhan itulah yang menguatkan saya. Jika engkau tidak mengakui aku di hadapan manusia, aku tidak mengakui engkau di hadapan Bapa. Untuk apa saya menjadi orang Kristen kalau begitu ya? Jadi firman itulah yang menguatkan saya, yang pada akhirnya membuat saya kuat mengambil keputusan itu gitu. Nah memang sebenarnya yang membuat orang takut untuk speak up karena mereka tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Dia hanya percaya dan hanya percaya begitu aja dibaptis gitu ya, tetapi tidak mendalami. Kalau mereka mendalami, betul-betul mempelajari firman Tuhan, membacanya, merenungkannya siang dan malam gitu ya, dan mencari tahu tentang banyak kok di sekarang nih zaman sosial media ya. Sosial media. Dari kalau kita mau mengerti tentang misalnya tafsiran ayat ini begitu ya, udah banyak terjemahan-terjemahan yang dapat memudahkan kita untuk mengerti begitu. Yang akhirnya kita paham, oh yang paling dipertanyakan itu kan tentang mengapa Yesus itu dipercayai sebagai Tuhan, sebagai Allah, padahal dia manusia. Nah di situ yang harus benar-benar dipelajari begitu, sehingga saat diperhadapkan dengan keluarga yang mempertanyakan, kan pasti mereka yang membuat mereka bertanya itu, aduh kasihan banget sih kamu masuk neraka katanya begitu ya, karena kamu percaya kepada manusia katanya begitu. Mereka tidak paham. Nah di situ yang harus kita betul-betul memahami, sehingga saat mereka mempertanyakan itu kita bisa menjawab. Nah kalau saya menjawabnya itu bukan hanya dari Alkitab, tetapi dari Al-Quran. Saya menguasai itu gitu. Jadi saat mereka bertanya, ini loh di sini loh Al-Quran, di sini loh di sini. Jadi di situ membuat mereka tidak bisa mempertanya luas lagi, karena saya sudah mempelajari itu terlebih dahulu gitu. Oke, jadi tipsnya ini dipelajari dulu ya. Kalau memang ini ya pelajari dulu ininya. Harus semangat gitu mempelajarinya. Semangat ya, jangan cuma ini doang gitu kan. Wah takut jadinya kan roh ketakutan itu hadir gitu. Udahlah nggak usah ini ya. Tapi saya percaya banyak sih beberapa yang saya temu kayak kakak juga khususnya ini sampai 2020 ya tadi, terus udah ngambil sekolah teologi lagi kan.
ini kan udah haus akan firman Tuhan, terus kenapa Kak bisa sampai kepikiran ya udahlah gua ambil sarjana teologi lagi atau ini apa sekolah Alkitab lagi? Karena dari Penasaran. awalnya ini pengen ini aja sih, pengen sebenarnya tahu tentang sejarah-sejarah konkretnya gitu ya, biar nggak, kalau kita belajar tanpa istilahnya tanpa guru, kita bisa salah juga kan gitu. Oh ya. Jadi saya lebih untuk benar-benar belajar sama orang yang sudah ada ilmu-ilmu tersendiri begitu di bidang-bidang tersendiri gitu. Iya benar. Memang harus ada guru. Kalau kita nggak punya guru berarti yang ngajarin kita setan, ya kan? Nggak bisa dikasih tahu. Tapi guru saya yang pertama adalah Tuhan. Tuhan, iya benar. Iya. Oke, mungkin ini dari saudara kita udah ada yang masuk juga nih. Lalu Paus, oh ini pendeta ini mah. Shalom Pastor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ala dahsyat, Tuhan Yesus baik. Selamat malam. Salam Ibu. Shalom Bapak. Ya, saya tadi melihat WA saya karena baru habis pelayanan. Saya melihat ada kesaksian my best sister nih. Saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian Anda, saudariku ya, luar biasa sekali. Dan ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya sangat dikuatkan bagaimana kuasa doa itu luar biasa. Ya, dulu saya sering mendengar orang-orang Kristen berkata begini, oh doa mengubah segala sesuatu. Ya, sebagian orang mungkin bisa berkata seperti itu. Tapi bagi saya doa itu bukan hanya sekedar mengubah segala sesuatu, tapi doa mengubah kehidupan kita yang berdoa. Itu yang paling penting. Ya, kalau kita berkata kita rajin berdoa tapi kehidupan kita tidak berubah, ya something wrong kalau orang Lombok bilang, ya ada sesuatu yang salah. Ya, saya percaya bahwa kalau kita rajin berdoa, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bangun komunikasi yang luar biasa dengan Tuhan, kehidupan kita pasti akan berubah dan kehidupan kita pasti akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ya, dari pengalaman-pengalaman bagaimana Anda mengalami mujizat, wow, sampai saya tulis tadi di YouTube-nya itu kan, ya bahwa betul bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Dan saya percaya kalau kita melekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, percaya berserah sama Tuhan, kita pasti menikmati mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tadi ada satu ayat yang ketika Anda bersaksi itu, saya ingat di dalam Matius 21 ayat 22 berkata begini, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Itu yang saya sangat percaya sekali bahwa, ya ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau hari ini kita diizinkan mengalami pergumulan, mengalami kesesakan, ayo berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, karena saya ingat di dalam Yakobus 5 ayat 16 itu ya, di sana dikatakan, jikalau kita hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita dibenarkan itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena ya makanya ini yang saya belajar dari apa yang Anda saksikan. Kita harus mengerti posisi kita di hadapan Tuhan. Ya, saya banyak mengalami pergumulan. Dulu saya berpikir jadi orang Kristen itu enak. Ya, jadi orang Kristen itu mudah gitu. Ya, tapi ternyata setelah saya jadi orang Kristen, Masya Allah, ya, tantangannya luar biasa, pergumulannya luar biasa. Tapi di situ indahnya Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kalau dulu, mohon maaf ya, Ibu Emma tahu ya, kalau sholat itu 5 menit ya bisa selesai. Ya, apalagi pakai kilat gitu ya. Allahu Akbar, Bismillah. Itu 5 menit selesai. Tapi setelah saya jadi Kristen, apalagi jadi hamba Tuhan, serahkan hidup saya untuk melayani Tuhan, Masya Allah. Ya, tidak bisa 5 menit, itu minimal 1 jam. Harus bangun hubungan yang karib, hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, ini yang saya, Bang Leo, saya dapat tangkap dari apa yang hambanya saksikan tadi, itu luar biasa sekali. Ya, bagaimana untuk kita, ayo sebagai anak-anak Tuhan, jangan puas hanya sekedar beragama Kristen. Oh, saya sudah jadi Kristen, cukup sudah gitu loh. Kalau saya jadi Kristen pasti diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan puas hanya sekedar beragama Kristen. Karena agama tidak menyelamatkan kita masuk surga. Jadilah orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Ya, jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya oleh Kristus. Dan jadilah orang Kristen kepercayaan Tuhan Yesus Kristus. Maka saya percaya apa yang disaksikan sama Ibu Emma tadi itu,
kita akan nikmati dalam kehidupan setiap kita, dan bukan hanya nikmati, kehidupan kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, di dalam Markus 11 ayat 24 berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini loh jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, makanya satu hal yang saya bangga Ibu Emma ya, bahwa ya kalau dulu kalau kami orang Lombok itu panggil Tuhan itu nenek kuasa ya. Kalau di mohon maaf ya, kalau istri saya berkata kita panggil Tuhan kita itu Om Swastiastu gitu ya, mohon maaf ini ya. Nah, sekarang kita sebagai orang-orang percaya ya, kita panggil dia itu Bapak. Iya, Bapak yang sangat baik, Bapak yang mengerti, Bapak yang peduli akan kehidupan kita. Makanya ayo kenali Tuhan itu bukan dari kata orang. Ya, saya mengenal Tuhan itu sebagai Bapa yang sangat mengerti, sangat peduli akan kehidupan saya. Makanya sekalipun saya dipersekusi, sekalipun saya diusir dari pelayanan, sekalipun saya disalah mengerti sama orang, saya tetap enjoy. Kenapa? Karena Bapak saya tidak akan pernah meninggalkan saya. Dia selalu menghibur dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Makanya saya percaya bahwa seperti firman Tuhan berkata dalam Daniel 11 ayat 32 berkata begini, ya tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, dan bukan hanya sekedar kuat, kita akan bertindak untuk menyatakan kebesaran Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Haleluya. Ya. Aduh, terima kasih banyak saudariku, sangat diberkati sekali, dan amin. Ayo sama-sama. Ya, bangun keberanian kita lebih lagi kepada Tuhan. Keberanian untuk percaya itu penting. Mungkin Bang Leo minta tolong di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 Bang Leo. Ini ayat ketika tadi beliau bersaksi itu kuat sekali berbicara di hati saya ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. 1 Yohanes 5. Saya mohon maaf Mbak Emma karena saya harus di luar karena saya di komplek dulu waktu saya di kampung masih enak ya. Mau teriak kayak gimana pun, karena sekarang sudah di komplek ya, saya sudah ya boleh dibilang udah diusir dari tempat pelayanan, dan saya harus siap untuk maximize your capacity. Keren. Anak-anak Tuhan tidak memiliki tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, Bapak. Haleluya. Ya, tapi kita tubuh Kristus harus saling membangun ya, supaya Tuhan bisa meletakkan kepalanya di setiap kita anak-anak Tuhan. Yes, ya, 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 14-15 Bang Leo. Kalau Bang Leo baca ayat itu sangat ini sama kayak dulu kalau kita waktu Islam itu musabaqah tilawatil Quran ya. Kalau Bang Leo baca ayat itu sangat merdu sekali. Intonasinya, titik komanya bagus sekali. 1 Yohanes 5 ayat 14 ya? Ya. Oke, firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Amin. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Allah dahsyat. Nah, ini yang perlu kita bangun Bapak Ibu. Ayo, keberanian untuk percaya. Ya, saya tadi mendengar kesaksian Ibu Emma itu, wow, keren. Ya, kenapa beliau berani bersaksi hari ini? Karena sudah mengalami Tuhan. Ya, coba kalau tidak pernah ngalamin Tuhan, apa yang kita mau saksikan? Ya, saya percaya bahwa Tuhan izinkan kita mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami kesesakan itu supaya apa? Supaya kita mengalami Tuhan bukan dari kata orang. Tapi karena kita mengalami sendiri, kita akan mudah untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, makanya ini yang saya tangkap dari apa yang disampaikan sama Ibu Emma tadi itu, bahwa Ibu Emma itu mengerti posisinya di hadapan Tuhan. Makanya tidak pernah takut untuk berdoa, untuk berseru kepada Tuhan. Saya ingat firman Tuhan berkata dalam Mazmur 50 ayat berapa itu ya? 15 ya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Mau Bapak Ibu mau memuliakan Tuhan, ayo berseru dalam kesesakan kita. Saya percaya bahwa Dia Allah yang turut bekerja dalam kehidupan kita, ya. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, bagi setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kita bisa dapat berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Ya, ayo mengerti posisi kita di hadapan Tuhan. Ya, kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan, bahkan Amin. Bapak Ibu dan saya sudah ditebus dengan darah yang mahal.
Ya, firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, kamu telah ditebus dan hargamu telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, yang kedua yang saya tangkap dari apa yang disaksikan sama Ibu Emma tadi, Bang Leo, itu mengerti otoritasnya di dalam Tuhan. Yang pertama tadi itu mengerti posisi kita, yang kedua mengerti otoritas kita di dalam Tuhan. Ya, saya percaya bahwa seperti yang firman Tuhan katakan ya, Allah memberikan kepada setiap kita otoritas ya kepada orang-orang percaya itu untuk apa? Untuk mengikat dan melepaskan, ya. Terus yang kedua, menghancurkan tipu muslihat iblis. Nah, kalau saudara baca di Matius 18 ayat 18 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Hari ini bagi saudara yang sakit, ayo katakan, aku sembuh, aku pulih, aku sehat untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Saya mengalami amin, itu. amin, amin. Saya ngalamin sekali. Banyak hal yang saya alami Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua untuk menghancurkan tipu muslihat iblis. Ini otoritas yang Allah berikan kepada kita. Ya, seperti yang dalam Lukas 10 ayat 19 berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Haleluya. Ya, kita memiliki Allah yang luar biasa, Bapa yang menyertai kita sampai akhir zaman di sana dikatakan. Nah, yang ketiga, otoritas kita itu menyembuhkan sakit penyakit. Ya, Lukas 10 ayat 9 berkata begini, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Haleluya. Ya, kita diberikan otoritas untuk mengampuni dosa orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita diberikan otoritas untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Wow, keren. Ya, kalau orang Islam aja, mohon maaf, dulu saya percaya Bu Emma sering berkata, kun fayakun ya. Jadi maka jadilah. Itu kita, apalagi kita sebagai anak raja. Oh, kita diberikan otoritas untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang terakhir yang saya dapat tangkap dari apa yang disaksikan sama hambanya adalah kita diberikan otoritas untuk memberitakan kabar baik atau amanat agung. Ya, seperti dalam Matius 28 ayat 19-20. Di sana dikatakan, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Ya, saya mengalami hari-hari ini Ibu Emma, seperti yang Anda saksikan itu, banyak orang yang katanya, saya mendapatkan mimpi. Pak, bisa nggak doakan saya? Saya ketemu sama Tuhan Yesus. Saya nggak tahu, saya bilang, pokoknya kalau kamu sudah ngomong kayak gitu, ini tujuan, ini rencana Tuhan, ini maksud Tuhan supaya kamu menerima keselamatan. Saya dalam minggu ini aja udah berapa orang yang saya layani Ibu Emma. Dari saudara kita yang muslim, mereka datang ke tempat praktek saya. Pak, saya ketemu sama ada yang pakai jubah. Saya bilang, terserah kamu mau bohongin saya, mau tipu saya. Yang paling penting ada maksud dari jalan Tuhan dalam hidupmu, saya bilang. Ya, seperti bagaimana Tuhan tangkap saya. Saya dulu kejar-kejar orang Kristen waktu tahun 2000. Ya, saya nyamar jadi polisi gadungan. Situ saya ditangkap sama Tuhan. Dan saya mengalami perjumpaan, hidup saya diubahkan sampai hari ini, dan saya bersyukur hidup saya menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Ibu Emma, terima kasih banyak. Tapi mohon maaf, boleh saya jujur nggak? Boleh. Ya, Pak. Ibu Emma tambah gemuk sedikit ya? Iya, Pak. Sukacita, damai sukacita. Oh, haleluya. Saya bilang tadi, ini kok Ibu Emma sekarang tambah mengembang kiri dan ke kanan, ini luar biasa. Sama kayak saya, perut saya udah agak besar nih. Oh, itu diberkati. Terima kasih banyak saudariku. Ya, Bang Leo. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak saudariku ya, tetap semangat ya. Melayani, Pak. Selamat Tuhan, ya, selamat melayani dan tetap Tuhan semangat. percayakan Ya. banyak jiwa untuk dimenangkan. Haleluya. Saya percaya itu. Terima kasih banyak saudariku. Salam dari Lombok. Salam dari Pontianak. Salam dari Oke. Baik, kita lanjut aja ya ke ini ya Kak, ke Dani. Shalom. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ini lembut sekali kasih, suaranya ini Dani. Terima kasih. Dengar suara saya? Dengar. Ya, luar biasa sekali kesaksiannya Ibu, karena Ibu bertobat baru, tapi pengetahuan Ibu tentang Tuhan Yesus itu luar biasa sekali. Tidak semua orang tahu seperti itu. Bahkan orang Kristen pun juga, kadang-kadang mereka tidak memahami Tuhan Yesus itu gimana gitu. Yesus itu, Tuhan itu seperti apa, dan alat mereka banyak tidak tahu. Tapi Ibu pengetahuan kali luar biasa sekali. Ibu pengetahuannya itu sudah sangat tingkat tinggi sekali gitu. Saya kagum sekali dengan Ibu. Pertanyaan saya gini Ibu, tentang apa perbandingan ketika Ibu masih di agama yang seberang itu, apa yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu rasakan gitu ketika Ibu berdoa, sholat atau apa segala macam? Ada perbedaan nggak gitu? Ada semacam
misalnya saat itu ibu merasa ada kedekatan gitu dengan Allah atau mengenal Allahnya itu gimana gitu? Karena gini kan saya Jelas berbeda. Iya, menanyakan ini karena saya lihat teman-teman muslim itu hanya melakukan ritualnya saja gitu. Mereka tidak begitu nggak tahu, saya pernah bertanya kepada mereka juga, mereka hanya kayak berdoa tapi mereka tidak begitu merasakan hadiratnya gitu loh. Nah, kalau ibu gimana gitu? Karena ibu pernah di seberang dan sekarang masuk ke Tuhan yang baru, gimana? Gimana, Bu? Terima kasih ya Pak. Ya, pasti berbeda ya Pak ya. Dulu saya ingat firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu berkata, aku datang kepada orang yang remuk hatinya, yang remuk jiwanya. Ya. Setelah saya membaca firman Tuhan itu, setelah saya terima Yesus ya, saya merenungkan kehidupan saya yang sebelumnya Pak. Dari kecil, bagaimana saya hidup, dari sampai saya dihianati, saya sering disakiti. Ada banyak kepahitan-kepahitan dalam hidup saya. Saya datang sama Allah saya Pak. Saya sholat itu Pak, nggak pernah tinggal Pak, nggak pernah putus. Yang namanya 1 jam sebelum sholat Pak, saya selalu membaca Al-Quran dan selalu membaca Yasin. Yasin itu sampai hafal Pak. Saya selalu datang kepada Allah saya berdoa. Tetapi saya tidak merasakan hadiratnya. Saya tidak merasakan damai. Saya tidak merasakan Allah itu ada di hati saya, tidak. Saya bukan menjelek-jelekkan, tetapi ini pure yang saya rasakan. Kalau ada yang mungkin tidak senang dengan omongan saya mohon maaf. Tetapi ini pure yang saya rasakan. Tetapi setelah saya mengenal Yesus, yang saya sudah bisa menganggap dia, ya Aba, ya Bapa. Dia itu seperti ada di hati saya. Melekat di hati saya. Saya merasakan dia dekat di hati saya. Lebih dekat dari urat nadi saya. Dulu saya merasakan saat saya punya masalah, saya datang kepada Allah saya, tetapi saya merasakan setiap saya datang dia menjauh. Itu yang saya rasakan. Tetapi saat ini setelah saya terima Yesus, saya merasakan saat saya berdoa, saya selalu connect gitu loh. Saya merasakan hadirat dia ada gitu loh. Dia seperti menjawab saya, dia seperti mengelus kepala saya, dia memberikan damai sukacita di dalam hati saya, dia memberikan saya kekuatan sehingga setiap masalah yang saya hadapi, saat saya datang kepadanya, saya berserah, saya menyerahkan setiap problem kehidupan saya kepadanya, tenang, aman. Saya merasakan walaupun belum selesai masalah itu, tetapi saat saya datang menyerahkan kepada Tuhan masalah-masalah hidup saya, masalah pergumulan saya merasakan sudah ada jawaban. Itu yang saya rasakan. Gitu Bapak. Luar biasa sekali Ibu. Itu juga yang sering saya dengar dari teman-teman muslim juga seperti itu. Kalau saya tanyakan ini, mereka selalu menanyakan seperti itu juga. Gimana terus lagi pertanyaan saya Bu, Ibu kan lingkungan ibu gitu. Gimana sekarang ini ketika mereka tahu bahwa ibu sudah berpindah haluan gitu, teman kerjaan misalnya atau tetangga gitu. Gimana? Apakah ibu merasa terintimidasi atau mereka merasa tidak bisa menerima ibu atau gimana gitu? Posisi ibu dalam ya. Di awalnya nggak terima lah Pak, ya pastilah, ya kan. Kalau kita ini terlalu banyak mikirin omongan-omongan orang, ya stres Pak, ya kan. Sebenarnya ya tadi saya bilang yang buat stres itu tanggapan kita, apakah kita mau menerima masukan-masukan dari luar itu membuat kita stres atau tidak itu tergantung dari kita kan gitu. Kalau saya pada saat itu, karena saya betul-betul waktu lapar haus akan kebenaran firman Tuhan itu benar-benar Pak ya. Saya kegiatan di luar, misalnya satu hari ini pergi keluar ketemu klien misalnya gitu ya. Pulang ke rumah, baca lagi Alkitab, baca lagi tentang khotbah-khotbah tentang sejarah-sejarah, bisa sampai jam 1:30 malam sampai jam 2 subuh tuh. Saya tidur satu hari cuma 3 jam. Nanti begitu lagi keluar lagi ada kegiatan sampai rumah itu lagi yang saya hadapin. Jadi sudah saya betul-betul menyerap ilmu begitu ya, menyerap ilmu. Lalu setelah saya itu ketemu dengan teman-teman di luar, bukan saya yang digarami Pak, saya menggarami mereka. Saya setiap keluar itu Pak,
bawa Alkitab, bawa Al-Quran, bawa hadis, bawa kitab kuning Safinatun Najah. Teman-teman saya itu, kalau kira-kira dia itu betul-betul saya injili dia tidak laporin saya ke polisi, saya injili Pak. Saya datang ke teman-teman saya itu. Ya, ada yang terima, ada yang enggak, ada yang pergi ikut ke gereja Pak beberapa. Pakai jilbab dia ke gereja Luar ikut saya. biasa, betul sekali Bu. Bagus sekali. Terus tadi Bu, tentang ini, tadi kan Ibu juga sempat menyinggungnya tentang menjelaskan ketika ada yang bertanya, Ibu juga menjelaskan, menjawab dari sisi Al-Quran. Nah, posisi Ibu di sini, apakah Ibu masih percaya Al-Quran itu sebagai wahyu Tuhan atau gimana Bu? Karena Ya. karena kan Al-Quran dengan Alkitab menceritakan tentang Yesus berbeda, itu tidak sama, gitu kan? Al-Quran jelas-jelas itu tidak banyak sekali yang tidak benar, gitu. Tentang Yesus tidak mati, Yesus lahir dari pohon korma, kemudian Yesus keponakan Harun dan Musa, itu kan beda sekali ceritanya Bu. Nah itu kalau dalam posisi, ketika Ibu menjelaskan dari Al-Quran itu, apakah dalam posisi dalam hal ini Ibu masih mengimani, masih percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu Tuhan, benar gitu? Ya, terima kasih Pak. Boleh saya jawab Pak? Nggak apa-apa ya. Iya, iya kalau masalah percaya ya pasti tidak percaya ya Pak ya. Kalau dulu saya mempercayai Al-Quran 1000%. Tetapi setelah saya mengenal firman Allah dalam Taurat, Tanak, dan Injil, di situ saya baru mengerti yang mana firman Allah, yang mana bukan firman Allah begitu. Nah, tetapi Al-Quran itu dapat kita pakai saat kita dihadapkan dengan orang-orang yang percaya kepada Al-Quran. Kan begitu. Kalau kita tidak percaya memang kepada Al-Quran, tetapi orang yang percaya kepada Al-Quran percaya kepada Taurat dan Injil. Jadi kalau kita mau menyampaikan tentang firman-firman Tuhan, ya harus berkaitan gitu Pak, bukan mempercayai tetapi lebih kepada untuk mengerti, memahami apa pengertian-pengertian mereka, kita juga harus bisa menyampaikan tentang konteks dari Al-Quran itu sendiri begitu Pak, bukan mempercayai, tidak mempercayai gitu. Luar biasa sekali, Ibu sangat pengetahuannya sudah sangat luar biasa, tingkat tinggi sekali gitu. Kita yang masih belajar ini Pak. tidak, tapi sudah begitu Bu. Ibu tadi kita kalau tentang ketuhanan dan Yesus itu sebenarnya sudah itu tingkat tinggi itu. Orang Kristen saja, dan banyak yang tidak paham itu Bu. Mereka hanya Yesus Tuhan, tapi mereka tidak paham dengan benar gitu. Tapi Ibu sudah sangat tegas sekali. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Ya, sama-sama Pak Dani. Ini ya. Ini Pak Dani ini menguji ini mana ini jawabannya nih gitu ya. Bukan saya menguji, karena saya juga belajar. Tapi Saya luar biasa sekali. Sama-sama belajar ya Pak ya, kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Saya juga masih banyak belajar Pak. Saya kan dulu Kristen dari lahir, tapi dulu ketika saya masih Kristen, masih dulu, saya hanya mau Yesus itu sebagai Tuhan, tapi tidak begitu ada keraguan sedikit juga, karena dulu kan saya masih dikasihkan oleh Al-Quran yang katanya Yesus adalah Nabi kayak gitu kan. Jadi kayak belum begitu 100%, baru sekarang sekarang baru saya tahu bahwa itu Tuhan Allah, itu baru saya pahami kenapa Yesus Tuhan, kenapa Yesus Allah, itu baru sekarang gitu. Berdasarkan sekarang ini aja. Makanya tadi Ibu ketika menjelaskan itu luar biasa sekali, itu sangat luar biasa sekali. Ya. Amin Pak. Amin. Ya. Baik. Saya juga ada ini Pak. Kemarin itu saya kan ada juga kesaksian sebelumnya. Ya. Ada orang-orang kesaksian itu ya minta nomor saya, terus minta dilayani juga gitu ya, sharing gitu ya Pak ya. Pelayanan konseling lah saya dengan dia. Nah, dia itu kalau di live gitu ya, di live ya nggak usah saya cerita lah live mana. Dia itu ngomongnya gimana gitu Pak ya. Pokoknya membela kekristenan tuh luar biasa lah gitu. Terus ngomongin tentang doktrin gitu ya. Kita nih kalau ngomongin tentang doktrin ini nggak boleh sembarangan juga gitu ya. Dia tuh ngomongin doktrin tentang bahasa roh lah, beginilah, begitulah gitu ya. Nah, tetapi
kehidupannya ya, dia banyak berkomentar Pak, komentar ini, komentar di sini, tetapi kehidupannya jauh daripada Tuhan. Nah, banyak orang yang tidak menyadari kesalahannya dan tidak mau bertobat gitu Pak. Dia merasa doktrin dia yang paling benar gitu. Tetapi dalam kehidupannya enggak. Dalam kehidupannya masih suka mabuk-mabukan, masih suka perjudian, masih suka main perempuan, masih suka jajan-jajan perempuan, tetapi ngomong tentang firman Tuhan gak pantas. Gitu. Jadi banyak orang-orang yang speak up di channel-channel, tetapi ternyata di dalam kehidupannya secara pribadi nggak benar. Nah, saya mau mengajak supaya ya. Itulah yang orang katakan Kristen KTP. Cuma Kristen doang gitu. Jadi mereka tidak betul mengalami, ya banyak orang Kristen juga, banyak Kristen tidak mengalami Tuhan juga masalahnya. Jadi mereka hanya percaya Kristen. Mungkin terlahir dari keluarga Kristen, kemudian grow up di gereja segala macam, tapi mereka tidak betul-betul memahami, tidak pernah mengalami Tuhan juga. Banyak seperti itu. Dan ya, makanya tadi saya sengaja mempertanyakan tentang Isa Al-Masih dan Yesus itu karena itu banyak orang Kristen juga yang kadang-kadang menyamakan gitu dua tokoh itu. Isa Al-Masih, Yesus itu adalah satu tokoh yang sama, padahal kan tidak betul sama gitu kan. Isa Al-Masih itu kan diambil dari Injil palsu gitu, bukan dari Injil yang kita imani sebagai orang Kristen gitu kan. Ya. Ibu tidak punya rencana untuk sekolah jadi pendeta, nggak ada. Sekolah teologi atau gimana gitu? Ini lagi ngambil. Okay. Sedang sekolah teologi Pak, sudah semester 6. Semester depan PKL. Maaf Bu. Nanti lihat di TikTok ya, Kak Emma ya. Kak Emma sering di TikTok ya? Masih nggak? Masih, cuman sekarang ini karena ada banyak kesibukan lain, jadi udah jarang di TikTok. Karena gini loh, saya juga sekarang lagi mengasah diri lah begitu. Saya juga sekarang banyak bicara juga saya takut ya. Jadi untuk terlalu banyak bicara saya sekarang sepertinya agak-agak banyak takut ya. Kecuali memang betul-betul Tuhan sudah gerakkan saya untuk bicara. Saya kalau bicara di TikTok dan segala macam itu banyak sekali pertimbangan. Saya bawa terus betul-betul dalam doa. Kalau memang karena memang saya ini tahu kelemahan diri saya nggak cakap dalam berbicara, saya nggak pandai dalam berbicara. Tapi saya ini berani berbicara karena ya saya tahu kalau firman Tuhan yang benar itu harus banyak didengar orang gitu. Itu yang membuat saya berani untuk bicara gitu. Ya. Sudah luar biasa kok tadi cara dan turunnya itu luar biasa sekali tadi. Udah profesional, tinggal ya. Kenapa Dani terputus ya? Ya. Oke. Dani keluar terputus. Oke Kak Emma, terima kasih, kita sudah hampir 2 jam di sini. Iya. Terima kasih atas kesaksiannya yang udah memberkati kita semua juga, penonton khususnya di gereja YouTube. Baik Kak, ada nggak kesimpulan atau apa yang mau disampaikan atau statement ending? Saya persilakan ya kalau memang ada. Sudah cukup lah ya. Sudah panjang lebar tadi ya. Ya. Intinya ya kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita setiap hari itu bisa dengan menyebut dia itu, istilahnya kalau di dalam perjanjian lama tidak menyebut Allah dengan sembarangan. Istilahnya itu kalau menurut saya bukan menyebutnya dalam sembarangan itu bersumpah atau apa, tetapi kita yang sudah menyandang sebagai anak-anak Allah, setiap hari itu kita harus betul-betul melakukan kehidupan kita itu jangan sembarangan di hadapan Dia.
Ya, kalau kita mau melakukan segala sesuatu itu, kita ingat lagi, ini berkenan nggak ya di hadapan Tuhan? Ini memuliakan Tuhan nggak ya? Kalau kira-kira perkumpulan-perkumpulan seperti ini tidak membuat aku bertumbuh di dalam Tuhan, ngapain aku harus berkumpul di kelompok ini? Begitu ya. Tetapi kita mau mengelompokkan diri kita kepada orang-orang yang dapat membangun kehidupan kita secara benar, iman kita secara benar di dalam Tuhan. Nah, makanya firman Tuhan juga katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya memang betul, karena memang kalau kita sudah mengumpul kepada orang-orang yang suka minum-minum, suka yang party-party, ya kan? Kali ini oke, ya kan? Mampu, kedua mampu, ketiga apa ya mampu. Ya lebih baik kita yang berkhidmat untuk tidak menceburkan diri kita kepada hal-hal yang membuat kita bisa jauh daripada Tuhan. Nah, mulailah hidup kita, memang tidak mudah ya Bang ya. Aduh, sulit untuk hidup benar. Untuk hidup kudus itu sulit. Untuk hidup yang porak-poranda, hidup sembarangan gampang memang. Tetapi hidup yang untuk betul-betul berkenan di hadapan itu sulit. Orang yang apalagi orang yang sudah dari kecil mungkin ya, dari kelahirannya memang sudah Kristen, pasti hidupnya ya biasa aja, makan ya doa, ya kan, mungkin mau tidur ya doa, gitu-gitu aja. Tetapi bagaimana kita mau merubah hidup kita itu betul-betul intens kepada Tuhan? Yang mau kita tuh mau katakan, tidak ada sesuatu yang aku mau lakukan selain menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada hobi yang mau aku lakukan selain Tuhan turut merasakannya. Jadi kita tidak mau melakukan hal-hal yang Tuhan itu tidak turut merasakannya gitu loh. Tuhan, oh ini, aduh anakku, kau melakukan segala sesuatu untukku, senangnya aku. Kan begitu. Kita kalau punya anak, kalau anak itu nurut perkataan kita, melakukan apa yang kita senangi sebagai orang tua, kalau kita bilang A, dia ikut A, kan kita senang. Dia mau apa aja kita kasih, ya kan? Coba kalau anak yang tahu-tahu datang setahun sekali, tahu-tahu minta harta warisan. Wah, kurang ajar. Untuk dia ya kan? Anak kurang ajar kamu ya kan? Walaupun kau anakku ya kan, nggak mungkin aku mau pelihara kau seperti itu kan gitu. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kan? Kalau kita mau betul-betul dikasihi oleh Bapa, kita juga harus mengasihi Bapa itu dengan benar dalam hidup kita. Ya, jadi bangunlah hubungan itu dengan Tuhan. Mulai persekutuan dengan Tuhan. Coba kita ingat-ingat lagi deh. Aduh, kemarin aku mendapatkan masalah berat sekali. Oh, sekarang aku sudah melewati masalah ini. Wah, Tuhan baik ya. Coba deh kita ingat-ingat itu terus deh sekarang. Supaya apa? Kita mau terus datang, kita angkat pujian kepada Tuhan. Ya, saya selalu melakukan seperti ini. 1 jam. Jadi 30 menit baca Alkitab. 20 menit pujian penyembahan, 10 menitnya berdoa. Itu selalu saya lakukan. Dan itu gimana ya, kalau kita melakukan pujian penyembahan, apalagi lagu-lagunya yang betul-betul kata-katanya itu pujian penyembahan banget, itu bisa kenapa mata saya merah? Sebelum saya bersaksi, saya sudah ngangkat pujian, saya sudah nangis-nangis di hadapan Tuhan. Saya ingat-ingat lagi kebaikan Tuhan itu luar biasa sekali. Jadi ayolah, janganlah kita hidup ini seperti anak-anak dunia. Kita ini anak-anak Allah. Jadi kita juga harus berlaku seperti anak-anak Allah, bukan anak-anak dunia. Jadi saat kita datang, kita atur hidup kita. Semaksimal mungkin kita atur hidup kita. Hidup kita ini bukan di dunia ini. Halo, hidup kita nanti di bumi baru, langit baru. Bukan di dunia ini kehidupan kita, ya kan? Jadi ayo, pagi-pagi mulai persekutuan, ambil saat teduh ya. Saya sebelum melakukan segala sesuatu sudah menjadi kebiasaan saya, sebelum turun dari rumah saya berdoa. Bapak, sebelum melakukan apapun, Bapak, saya mau pergi ke sini Bapak. Tolong sertai saya. Apapun bisa terjadi dalam hidup saya, tetapi saya sebelum melakukan segala sesuatu terjadi di depan saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya selalu berdoa seperti itu.
Begitu juga dari tempat satu ke tempat lain, saya berdoa lagi. Saat menyetir lagi, saya berdoa. Selalu tanamkan itu. Dan itu kalau sudah terbiasa, hal itu jadi hal-hal yang tidak bisa lagi kita tinggalkan. Jadi kalau orang bilang, aku nggak bisa doa, aku tidak punya otoritas. Sebenarnya tadi Bapak tadi itu katakan, betul semua orang punya otoritas ya. Hanya otoritas itu bekerja atau tidak kepada dia ya. Hanya orang yang betul-betul kudus, orang yang betul-betul percaya, orang yang betul-betul menyandang gelar anak-anak Allah yang benar yang mempunyai otoritas itu. Sehingga apapun dia lakukan, Tuhan berkenan di hadapannya ya. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kiranya kita semua boleh diberkati dan kita mau sama-sama berjuang untuk hidup benar di dalam Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kak Emma. Kak Emma, karena saya ini tutup doa ya. Oke. Doa penutup ya. Iya. Siap. Baik, kita bersatu di dalam doa. Siapakah kami ya Tuhan? Kami hanyalah orang-orang yang berdosa, yang melakukan apa yang harus kami lakukan untuk perkenanan-Mu ya Tuhan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, kalau dalam sepanjang waktu yang kami pergunakan hari ini, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, menyakiti Engkau, bahkan menyakiti saudara kami. Ampunkan kami ya Tuhan. Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk Engkau bentuk. Bentuklah karakter kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Kami mau melakukan kehidupan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan, kalau kami melakukan segala sesuatu, kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin kecil, tetapi Kristus semakin besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mampukan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami ketaatan, ajarkan kami untuk melakukan hal yang benar di hadapan-Mu, ajarkan kami untuk melakukan kehendak-Mu, ajarkan kami supaya kami menghormati Engkau dengan benar, supaya kami melayani Engkau dengan benar, supaya kami berkata-kata dengan benar, supaya kami memikirkan dan berperasaan yang benar dengan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah api Roh Kudus itu terus menyala di dalam hati kami, membakar setiap hati dan kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami mau katakan, kami mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kalau sepanjang kesaksian ini ada kata-kata kami yang salah, yang menyakiti hati saudara kami, ampunkanlah kami ya Bapa. Kiranya apa yang kami saksikan malam ini ya Tuhan, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang mendengar ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami lemah, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Apapun yang kami saksikan dalam hidup kami, itulah nyata perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang kami rasakan nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berkati channel gereja YouTube ini untuk menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Sehingga melalui channel ini banyak orang-orang yang terpanggil ya Tuhan. Banyak orang-orang yang mau bersaksi menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dan yang ajaib. Terima kasih Bapak, berkati Bang Leo yang menjadi owner dari channel ini ya Tuhan, berikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan untuk melayani dalam channel ini maupun pelayanan-pelayanan di luar. Kami percaya Bapa, orang yang mengandalkan Tuhan akan dituntun oleh kebenaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mendengar kesaksian ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau menuntun setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Kak Emma. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, kita sudah diberkati dengan kesaksian Kak Emma tadi. Puji Tuhan ya. Buat teman-teman yang rindu nonton lagi, besok kita ada kesaksian lagi teman-teman. Puji Tuhan, kita akan terus memuliakan nama Tuhan Yesus. Jangan lupa besok juga jam 8 malam
kita akan mendengarkan kebaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk share video ini, biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Biarlah Yesus Kristus yang terus kita suarakan. Itu ya teman-teman, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan. Saya juga mohon undur diri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.